أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita membahas tentang masalah tauhid. Dan pada pengajian minggu kemarin kita sedang membahas bab yang ke-31, yaitu beramal soleh untuk meraih ambisi duniawi tergolong perbuatan syirik. Berkaitan dengan masalah ini dijelaskan di dalam kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid bahwasanya beramal ibadah karena kepentingan dunia ini ada 3 macam. Beramal ibadah karena kepentingan dunia itu ada 3 macam. Yang pertama, mengerjakan amal kebaikan dengan ikhlas karena Allah, akan tetapi dia berharap dari Allah agar memberinya pahala karenanya di dunia. Jadi maksudnya seseorang mengerjakan amal ibadah ikhlas karena Allah, akan tetapi dia mengharapkan pahala dari Allah di dunia, bukan di akhirat. Seperti misalnya orang yang dia sedekah agar hartanya dijaga oleh Allah. Seperti juga orang yang dia mengerjakan sholat duha agar rezekinya lancar. Atau ada orang yang mengerjakan sholat tahajud agar pangkatnya naik, jabatannya naik, karirnya naik. Ini adalah orang yang mengerjakan amal ibadah ikhlas karena Allah, akan tetapi dia berharap dari Allah agar memberinya pahala di dunia. Ini hukumnya haram dan tidak sampai derajat syirik.
Maka ini juga sebagai bentuk klarifikasi saya dari penjelasan minggu kemarin. Minggu kemarin saya sampaikan beberapa contoh orang yang beramal ibadah karena kepentingan dunia. Di antaranya saya sebutkan yaitu seseorang sedekah dengan tujuan agar Allah menjadikan bisnisnya semakin besar. Ini termasuk beramal ibadah karena kepentingan dunia. Dan ini hukumnya haram, tapi tidak sampai derajat syirik. Seperti juga misalnya seseorang mengerjakan sholat duha dengan tujuan agar Allah menjadikan dagangannya laris. Ini hukumnya haram, akan tetapi tidak sampai derajat syirik. Dan dia pada hari kiamat tidak akan mendapatkan balasan pahala. Ya. Kemudian macam yang kedua yaitu mengerjakan kebaikan karena riya dan sum'ah. Ini adalah sebuah kesyirikan kepada Allah. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar ketika kita membahas tentang masalah riya di bab yang ke-30. Kemudian yang ketiga, mengerjakan amal kebaikan demi mendapatkan harta duniawi dari orang-orang. Seperti misalnya seseorang yang dia berjihad dengan tujuan untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ini adalah orang yang mengerjakan amal ibadah untuk kepentingan duniawi. Dia mengerjakan amal soleh dengan tujuan untuk mendapatkan harta duniawi. Maka ini adalah hukumnya syirik. Karena amalannya dia tujukan untuk selain Allah. Ya. Contoh lagi misalnya seseorang mengerjakan puasa Senin Kamis tujuannya agar badannya sehat. Ini berarti mengerjakan amal kebaikan untuk kepentingan duniawi. Dan ini hukumnya syirik. Hukumnya syirik dan haram jelas. Jadi beda ya antara macam yang pertama dengan macam yang kedua. Beda ya. Kalau macam yang pertama, seseorang dia mengerjakan ibadah ikhlas karena Allah, akan tapi dia mengharapkan pahala dari Allah di dunia. Adapun yang kedua, seseorang mengerjakan amal ibadah, amal kebaikan demi untuk mendapatkan harta duniawi. Ini hukumnya syirik. Ya. Kemudian jamaah pengajian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di sini penulis kitab hafidhullah ta'ala menjelaskan beberapa fenomena yang menggambarkan amal soleh yang tidak menghasilkan pahala bagi pelakunya di akhirat kelak. Jadi penulis kitab di sini menjelaskan beberapa fenomena yang menggambarkan amal soleh yang tidak menghasilkan pahala bagi pelakunya di akhirat kelak. Yang pertama, kata beliau, orang-orang yang beramal soleh dengan ikhlas karena Allah, akan tetapi dia menghendaki untuk diberi balasan di dunia dan tidak menghendaki balasan di akhirat. Jadi ada orang yang dia mengerjakan amal soleh dengan ikhlas karena Allah, akan tetapi dia mengharapkan balasan dari Allah di dunia dan tidak menghendaki balasan pahala di akhirat. Seperti
seperti orang yang sholat karena ikhlas melaksanakan perintah Allah, namun dia menghendaki dengan sholatnya itu agar rezekinya lancar, jabatannya langgeng, dan lain-lain. Ya. Atau contoh lagi misalnya orang yang dia bersedekah, dia infak, tapi dia sedekah, dia infak, dia mengharapkan balasan pahala dari Allah di dunia, yaitu berupa bisnisnya semakin lancar, usahanya semakin besar. Ada tidak Pak orang yang seperti ini? Banyak sekali. Dan ini hukumnya haram, akan tetapi tidak sampai derajat syirik. Dan orang yang seperti ini dia tidak mendapatkan balasan pahala di akhirat. Rugi tidak Pak? Rugi sekali. Dan alangkah banyaknya manusia yang mereka itu melakukan amal soleh, akan tetapi dia mengharapkan balasan pahala dari Allah di dunia, bukan di akhirat. Dia bangun sholat tahajud, akan tapi dia tidak mengharapkan balasan pahala dari Allah di akhirat. Dia menginginkan balasan pahalanya di dunia berupa kelancaran rizki, jabatannya langgeng, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kata penulis kitab Hafidhullah, amal soleh yang dilakukan sebagai perantara untuk mencari harta. Jadi dia mengerjakan amal soleh dengan tujuan untuk mendapatkan harta duniawi. Seperti orang yang belajar ilmu agama tujuannya untuk mendapatkan ijazah. Yang ijazah itu dapat dia gunakan untuk mencari pekerjaan. Dia tidak belajar ilmu agama untuk mengharapkan pahala dari Allah di akhirat, tidak. Dia belajar ilmu agama bukan untuk menghilangkan kebodohannya, bukan untuk mengenal syariat agama, bukan. Tapi semata-mata agar dapat ijazah, yang mana kalau saya dapat ijazah, dapat gelar, nanti saya bisa mencari pekerjaan dengan mudah. Jika niatnya demikian, maka dia tidaklah beramal soleh. Secara lahiriah memang dia beramal soleh, akan tapi kalau dilihat batinnya, maka tujuannya sangat rendah. Orang seperti ini telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik, karena dia melakukan ibadah untuk kepentingan duniawi. Seperti contoh misalnya juga ada orang yang dia itu berdakwah. Dia berdakwah, dia ceramah, akan tetapi tujuan dia semata-mata agar mendapatkan amplop. Ya, maksudnya ada uangnya ya, bukan amplopnya saja. Tujuannya itu. Dia tidak mengharapkan pahala dari Allah, dia dakwah hanya ingin dapat uang. Maka dia telah menjadikan ibadahnya sebagai perantara untuk mencari harta, dan ini hukumnya syirik. Namun jamaah rahimakumullah, orang yang melakukan amal yang dia tujukan untuk wajah Allah, dia mengerjakan amal ikhlas, akan tetapi dia mendapatkan sebagian harta benda duniawi, lalu dia mengambilnya, maka tidak ada dosa baginya. Sebagaimana seorang dai yang ceramah, kemudian setelah ceramah dia dikasih amplop, maka boleh dia mengambilnya dan tidak berdosa, dan itu halal. Dengan catatan si dai itu dia ketika berdakwah bukan amplop itu tujuan dia. Dia tujuannya mengharapkan pahala dari Allah, mengharap ganjaran dari Allah. Taruhlah dia tidak dikasih pun dia tetap akan berdakwah. Ya. Akan tetapi kata para ulama, pahalanya berkurang
sesuai dengan apa yang dia ambil dari harta dunia tersebut. Maka berbeda kalau seseorang dia berdakwah sama sekali tidak mengharapkan, tidak mengambil harta duniawi, dengan orang yang berdakwah dan dia juga mengambil harta duniawi. Ini pahalanya berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu amal soleh yang murni dilakukan karena riya. Itu seseorang dia mengerjakan amal soleh tujuannya agar mendapatkan pujian dari manusia. Ya, seperti misalnya seseorang dia membaguskan gerakan sholatnya agar mendapatkan pujian dari orang. Seseorang sedekah dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari orang. Dan ini hukumnya syirik. Sudah kita jelaskan ya kemarin panjang lebar tentang bahaya riya ini. Kemudian yang keempat, amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas, akan tetapi dirinya berstatus kafir atau musyrik. Misal, seseorang melaksanakan sholat, melaksanakan saum, puasa, akan tetapi dia juga berbuat syirik, seperti memberikan sesaji kepada jin, bernadar untuk wali, dan lain-lain. Maka orang seperti ini, dia mengerjakan amal soleh, namun dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Dan bahkan jamaah rahimakumullah, dulu kita pernah bahas tentang masalah bahaya dosa syirik. Bahwasanya syirik itu menghapus seluruh amal. Orang yang melakukan perbuatan syirik, maka seluruh amal ibadahnya dihapus oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat nomor 88. Kata Allah Ta'ala, walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik kepada Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Sehingga apabila seseorang itu dia melakukan perbuatan syirik besar, maka ibadah apapun yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah, tidak mendatangkan pahala di akhirat, kecuali dia bertobat dulu kepada Allah dengan taubatan nasuha, baru amal-amal soleh yang dia kerjakan menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jamaah rahimakumullah gambaran amal soleh yang tidak menghasilkan pahala bagi pelakunya di akhirat kelak. Kemudian di sini penulis kitab Hafidhullah Ta'ala menjelaskan tentang masalah beramal karena tujuan akhirat dan dunia. Jamaah rahimakumullah, orang yang melakukan amalan tujuannya untuk mendapatkan pahala duniawi dan juga pahala akhirat, maka menurut para ulama ini tidak mengapa. Namun nanti akan ada perinciannya. Namun secara umum, orang yang mengerjakan sebuah amal soleh tujuannya untuk mendapatkan pahala di akhirat dan juga pahala dari Allah di dunia, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat At-Tolaq ayat nomor 2 sampai 3. Ini ayat yang sangat indah Bapak-bapak sekalian. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan dunia dengan ibadah yang dilakukan oleh manusia. Ini pun dengan syarat niat utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Niat utamanya untuk mengharapkan pahala dari Allah. Karena pada asalnya seseorang itu ibadah niatnya harus untuk mendapatkan pahala akhirat, bukan untuk mendapatkan pahala di dunia. Adapun hasil dari dunia itu hanyalah buah dari keutamaan yang Allah berikan padanya. Sehingga dalam masalah ini perlu kita rinci. Rinciannya yang pertama, amal ibadah yang dikaitkan oleh syariat dengan pahala di dunia, atau maksudnya Allah dan Rasulnya memotivasi hambanya dengan menyebutkan pahala yang akan diperoleh di dunia. Seperti ketika Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan silaturahmi. Rasulullah menyebutkan orang yang menyambung silaturahmi akan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, dilapangkan rizkinya. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Ini iming-iming dunia atau iming-iming akhirat? Dunia. Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk bersilaturahmi agar mendapatkan ganjaran di dunia berupa dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Maka jika seseorang dia bersilaturahmi, niatnya untuk mendapatkan pahala di akhirat dan juga untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka ini boleh, tidak masalah. Karena memang Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk melakukan silaturahmi dengan iming-iming tadi, dunia tadi. Ya. Maka dikatakan di sini, jika dia meniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat dan di dunia sekaligus, hal ini tidak mengapa. Karena tidaklah syariat menyebutkan pahala di dunia kecuali untuk mendorong melakukan amalan tersebut. Jelas jamaah rahimakumullah? Jelas. Jadi kalau ada dalil yang menyebutkan keutamaan sebuah amal yang ganjarannya di dunia, maka boleh kita meniatkannya juga untuk meraih ganjaran di dunia yang disebutkan dalam dalil tersebut. Yang paling utama tentu kita mengharapkan pahala dari Allah di akhirat dulu. Ini yang paling utama. Yang kedua, amal ibadah yang tidak dikaitkan oleh syariat dengan pahala atau balasan dunia. Nggak ada dalil yang menyebutkan balasan pahala di dunia, ganjaran di dunia. Nggak ada motivasi untuk melakukan amal itu agar mendapatkan dunia. Nggak ada dalilnya. Allah dan Rasulnya tidak mendorong umatnya untuk melakukan ibadah tersebut dengan menyebutkan balasan di dunia. Seperti misalnya sholat. Nggak ada hadis yang menyebutkan barang siapa mengerjakan sholat maka pangkatnya akan naik. Nggak ada. Maka apabila seseorang dia mengerjakan sholat dengan tujuan agar mendapatkan balasan pahala dari Allah,
agar pangkatnya naik di kantor, agar rezekinya lancar, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena nggak ada dalil yang memotivasi untuk mengerjakan sholat untuk mendapatkan ganjaran di dunia. Bisa difahami jamaah? Bisa. Makanya tadi saya sampaikan, tidak boleh orang mengerjakan sholat duha agar mendapatkan balasan dari Allah di dunia berupa dagangannya laris, rezekinya lancar. Kenapa? Karena memang nggak ada dalil yang menyebutkan hal itu, nggak ada. Berbeda dengan silaturahmi, karena memang ada dalilnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di sini penulis kitab Hafidhullah menjelaskan, ikhlaslah, niscaya dunia akan menghampirimu. Kata penulis, syariat memang memperbolehkan bagi seseorang untuk berniat mencari pahala dunia, di samping juga untuk mencari pahala akhirat, yakni bagi amal ibadah yang dikaitkan dengan balasan di dunia. Kayak tadi apa? Silaturahmi. Namun yang perlu diperhatikan, bahwa hal itu akan mengurangi kesempurnaan pahala yang akan diraih di akhirat. Karena seseorang yang masih meniatkan untuk dunia ketika beribadah menunjukkan kurangnya kesempurnaan ikhlas dan tauhid yang ada di dalam hatinya. Sehingga seharusnya seseorang itu memurnikan niatnya hanya untuk meraih balasan di akhirat dan tidak meniatkan untuk dunia. Ini penting jamaah rahimakumullah. Ketika kita mengerjakan ibadah, niat kita ini murni semata-mata menginginkan, mengharapkan balasan pahala di akhirat. Berupa apa? Ampunan Allah, surganya Allah, diselamatkan Allah dari neraka, melihat wajah Allah di surga. Itu niat kita. Kita tidak meniatkan sedikit pun balasan pahala di dunia. Karena hal ini justru merupakan sebab kemudahan untuk mendapatkan dunia sesuai dengan janji Allah dalam surat At-Tolak tadi. Sehingga orang itu kalau mengerjakan amal ibadah ikhlas karena Allah, semata-mata mengharapkan balasan pahala di akhirat, maka Allah akan memudahkan rizkinya. Allah akan memperlancar rizkinya. Dan kelak di akhirat dia akan mendapatkan balasan yang sempurna. Akan tetapi kalau dia berniat untuk meraih dunia semata, maka dia akan mendapatkan dunia sebatas apa yang dia inginkan dan sebatas yang telah Allah takdirkan. Sedangkan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali siksa yang pedih di neraka. Seperti tadi, seseorang dia itu berjihad, niat utama dia semata-mata mendapatkan harta rampasan perang. Yang mana bisa jadi dia dapat harta rampasan perang, bisa jadi dia tidak dapat harta rampasan perang. Ya, sesuai dengan takdir Allah. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, untuk menutup penjelasan bab yang ke-31 ini, sedikit saya sampaikan berkaitan tentang masalah hakikat dunia, agar kita ini tidak tertipu dengan dunia. Karena sekarang ini banyak orang yang terfitnah oleh dunia, sehingga tujuan dia semata-mata untuk mendapatkan dunia. Yang dia kejar, yang dia pikirkan setiap hari hanya dunia, dunia, dunia. Mau tidur mikirin
dunia. Bangun tidur, mikirin dunia. Mau makan, mikirin bisnis dan seterusnya. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Sebentar. Kita di dunia ini tidak lama. Kita di dunia ini hanya sebentar. Adapun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan yang terus menerus. Tidak ada berhenti. Tidak ada kematian. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat nomor 64. Kata Allah Ta'ala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan kehidupan dunia ini hanya sendau gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui kehidupan akhirat ini, jamaah rahimakumullah, adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang terus menerus, kehidupan yang tetap, kehidupan yang kekal abadi. Maka orang yang cerdas, maka dia akan lebih fokus untuk kebahagiaan dunia. Kebahagiaan akhirat, bukan kebahagiaan apa? Dunia. Dan Nabi SAW memberikan perumpamaan bahwa dunia ini seperti setetes air yang melekat di jari. Sedangkan akhirat merupakan samudra yang sangat luas. Jadi kalau kita pas di laut itu, kita celupkan jari telunjuk kita ke air laut itu. Kemudian kita lihat air yang nempel di jari telunjuk kita, itulah dunia. Akhirat, ya air laut yang luas itu. Ini sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asara Yahya bisababati fil yammi falyandur bima tarji." Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jarinya. Ya, perawi hadis ini berisyarat dengan jari telunjuknya ke laut. Maka lihatlah apa yang di bawah jarinya. Ini menunjukkan bahwasanya dunia dibandingkan akhirat nggak ada apa-apanya. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, dunia ini tidak berharga sedikit pun di sisi Allah, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma syaqa kafiran minha syarbatan ma." Seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak memberi minum sedikit pun darinya kepada orang kafir. Makanya karena dunia ini hina, dunia ini gak ada nilainya di sisi Allah, maka orang kafir pun dikasih dunia oleh Allah. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, saya menasihati diri saya sendiri dan jamaah sekalian, mari kita fokus untuk kehidupan akhirat. Dan jangan sampai kita tertipu, terfitnah oleh dunia. Kita boleh jadi orang kaya, boleh. Kita bekerja yang giat, boleh. Tapi jangan sampai karena kita mengejar kekayaan dunia, mengejar pekerjaan dunia, sehingga kita mengabaikan
akhirat. Akhirat prioritas utama kita. Sehingga orang itu kalau hatinya cinta akhirat, hatinya benar-benar mengharapkan kebahagiaan di akhirat, maka dia tidak akan sedih apabila harta dunianya berkurang. Dan dia tidak akan sombong, tidak akan bangga kalau harta dunianya bertambah. Dia akan menjadikan dunia sebagai wasilah, perantara untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Inilah orang yang dia cinta kepada akhirat. Ya, dan orang itu ketika dia hatinya fokus kepada kehidupan akhirat, dan dia tahu betul hakikat dunia, bahwasanya dunia ini sementara, dunia ini hina, dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, maka dia akan bisa hidup bahagia. Ya, ada tetangganya bisa bangun rumah megah, dia nggak biasa saja, nggak terlalu pengen banget, nggak terlalu. Kenapa? Karena dia fokus kepada kehidupan akhirat. Ya, demikian jamaah rahimakumullah pengajian kita dari pembahasan tentang masalah tauhid.